Halo, balik lagi sama gue Billy. Nah, hadir juga akhirnya yang satu ini. Dengan ditambahnya yang satu ini, akhirnya lengkap sudah jajaran review laptop super budget yang cocok buat dipakai kerja atau buat sekolah gitu. Emang iya? Ini Asus VivoBook Go 14 E1404FA. Awalnya gue tuh emang mikir udah semua, tapi ternyata baru beberapa hari lalu kayak gitu tuh gue baru nemu ternyata MSI juga ngeluarin laptop model yang seperti begini juga gitu tingkatannya ya. Tapi ya itu untuk kita bahas di lain waktu kalau gue dapet pinjemannya soal yang bersangkutan ya. Anyway, kembali ke Asus. Ya, yang satu ini tuh seperti yang gue udah bilang tadi, memang dia tuh lebih cocok dipakai buat laptop kerja yang ngetik-ngetik gitu, browsing-browsing, atau buat bocah-bocah sekolah. Karena harganya itu loh yang memang masih terjangkau. Ya cuma di harga 6 jutaan aja, yang memang sih ada ya kurang ada lebih kayak gitu ya harganya. Nah, jangan kayak laptop pengadaan itu yang katanya untuk support keluarga yang kurang mampu gitu, tapi harganya tuh mengada-ngada gitu, bikin boncos anggaran. Pemerintah kayaknya kalau soal beginian tuh udahlah nggak usah studi banding keluar segala kayak gitu. Cukup kontak review-review kayak kita gini aja. Kalau mau belajar tuh ke kita tuh udah cukup. Jadi dananya ya muter-muter di anak bangsa aja gitu. Yang satu ini tuh desainnya simple, minimalis, low profile, khasnya VivoBook gitu. Ada 3 warna dia datang. Yang pertama itu mix black, green gray, dan cool silver. Yang satu ini tuh dia yang green gray ya. Nah, of course di harganya yang segini tuh dia masih menggunakan bahan sejenis plastik gitu. Nah, tapi bukan berarti tanpa kelebihan ya. Gini-gini, dia tuh udah punya sertifikasi MIL STD. Ya buat kalian yang belum tahu MIL STD ya Google aja lah. Tapi intinya ini tuh menggambarkan bahwa laptop ini cukup kokoh. Bukan itu aja, dia tuh selain tipis ya, yang satu ini juga tuh enteng. Cuman di 1,4 kiloan doang, dan ditambah chargernya sendiri enteng, cuman 160 graman doang. Emang cocok banget lah yang satu ini kalau dalam hal portabilitas kayak gitu ya. Di desain yang tipis kayak begini, portnya pun tuh masih terhitung lengkap loh. Dia tuh masih memiliki satu USB Type A yang 2.0 itu adanya di sebelah kiri, sisanya tuh ada di sebelah kanan port-portnya. Yang mana itu tuh USB Type A 3.2 Gen 1, USB Type C 3.2 Gen 1 juga, ada HDMI 1.4, combo audio jack, dan power jack. Nah, untuk port-portnya ini sih menurut gue rada sayang juga ya penempatannya. Karena ya sebaiknya kalau menurut gue, saran gue sih dominan port tuh ada di sebelah kiri. Karena kan dominan dari kita juga menggunakan mouse itu menggunakan tangan kanan ya. Jadi dengan begitu kan percolokannya tuh nggak ngegangguin pergunaan mouse gitu. Dan yang lainnya pemikiran gue lagi, kalau misalnya ada port yang lebih slow, port USB-nya itu alangkah baiknya di posisi sebelah kanan tuh. Jadi kalau misalnya kita mau nyolokin mouse, dia posisinya deket. Well, itu aja sih untuk percolokannya. Di sini tidak ada port RJ45-nya, tapi di sini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi 6E dan Bluetooth 5.3. Jadi ya yang memiliki laptop ini tuh bisa benefit juga lah kalau punya Wi-Fi kenceng. Tapi ya sekali lagi, jaringan internet kita kan masih mayoritas menyedihkan lah ya. Pemerintah itu tuh emang perlu dipecutin dalam hal begini biar cepet gitu pergerakannya. Di awal gue nggak salah kalau misalnya memang nyebutin yang satu ini lebih cocok buat kerja itu yang ngetik-ngetik dan browsing-browsing. Karena memang layarnya itu yang rada kurang mendukung kalau misalnya mau dipakai desain yang memerlukan warna yang akurat. Nah, kekurangannya tuh memang ada di situ ya. Dan namanya juga laptop 6 jutaan lah ya. Buat panelnya sendiri, gue tuh nggak nemu ini tuh jenis panel apa. Karena gue udah buka di websitenya, udah nyari research beberapa website kayak gitu tuh tidak menemukan ini menggunakan panel apa. Tapi dari research itu juga gue menemukan di channelnya Om Jagat ya, dia tuh bilang bahwa ini tuh menggunakan panel TN, which is sebenarnya kelihatannya memang seperti itu. Karena kalau gue perhatiin dari viewing angle-nya itu yang optimal tuh memang agak terbatas. Kalau diperhatiin nih dari kanan, kiri, atas, bawah itu tuh memang adalah perubahan-perubahannya sedikit, nggak mulus. Nah, spek lainnya itu yang satu ini layarnya berukuran 14 inch, Full HD, aspek rasionya dia ada di 16:9 klasik, refresh rate ada di 60 Hz,
Nah, dia tuh cuman 45% NTSC atau sekitar 60%-an sRGB gitu. Makanya nggak aman kalau misalnya dipakai desain yang perlu warna akurat ya. Yang terakhir nih, layarnya ini tuh memiliki anti-glare display. Ya, tapi walaupun dengan layar seperti itu, tetap dong kita bakalan ngetes content creation-nya juga. Nah, kita biasa pakai Filmora 9, ngetes buat render video 5 menit 1080p 30 fps. Itu tuh makan waktu di 15 menit 48 detik. Betul ya? Blender Scene BMW ngabisin waktunya itu buat ngerender di 11 menit 39 detik. Nah, makanya laptop model kayak gini mah ya dipakai kerja office aja lah ya. Keyboardnya itu lumayan enak ya buat dipakai ngetik gitu, dan sudah lengkap juga dengan backlit berwarna putih dengan 3 tingkat kecerahan. Dan untuk touchpadnya sendiri juga selama pengetesan ini cukup nyaman digunakannya. Dan kelebihan lainnya dia sudah memiliki di harga sini ya, udah punya fingerprint scanner untuk extra security. Dan untuk speaker dia memiliki 2 speaker di sini yang dituning oleh Sonic Master. Dan untuk kualitasnya menurut gue sih ya so-so aja lah, not bad, hanya cukup aja. Dynamicnya masih ada, walaupun ya nggak sampai flat gitu. Treble-nya cukup, bass-nya hampir kurang berasa sih ya. Mid-nya masih lumayan oke nih, mid-nya cukup jelas gitu. Ya kalau gue mau kasih skor sih dia ada di kurang lebih ya 6/10 lah. Nah, ini bawaan pabrik langsung, gue nggak tuning di dalamnya sih. Memang kalau kalian mau biasa equalizer kayak gitu ada disediakan, jadi silahkan ditune sendiri supaya lebih enak ya pas penggunaan untuk dengerin musik gitu. Buat webcamnya kualitasnya seperti ini. Ya, jadi beginilah hasil tangkapan gambarnya dari kamera webcam 720p HD kamera yang ada di laptop yang satu ini. Dan kurang lebih begini juga kualitas hasil tangkapan suaranya yang masuk ya. Nah, ngomong-ngomong ya udah seperti biasa ya, ini standar kalau misalnya si webcam lagi dinyalakan bakal ada lampu indikator berwarna putih yang nyala di situ. Jadi kita juga tahu kalau misalnya lagi ada yang kamera yang nyala dan masuk gambar gitu ya. Serta di laptop ini pun sudah dilengkapi ini juga privacy shutter, jadi bisa menutup langsung si kameranya kalau sedang tidak digunakan. Walaupun gue bilang tadi di awal laptop yang satu ini tuh buat kerja and buat sekolah gitu, ya nggak berarti cuman dipakai buat itu doang gitu. Karena pada kenyataannya di setiap keringat yang tercucur itu perlu ada refreshing di sana. Jeroannya di sini juga sudah memampukan hal itu. Walaupun ya tipis-tipis aja lah ya gamingnya. Kudu sadar segmen juga gitu. Laptop yang satu ini tuh menggunakan CPU Ryzen 3 7320U. Nah, grafisnya bawaan Orok ya, alias integrated gitu, Radeon grafik. Nah, untuk RAM bawaannya dia yang satu ini menggunakan 8GB LPDDR5 dual channel. Jadi sayang, ini RAM-nya memang sudah nggak bisa di-upgrade lagi. Ya, namanya juga biar tipis lah ya. Buat storage-nya yang satu ini menggunakan M.2 NVMe 256GB. Ada lagi sih varian yang satunya lagi dia menggunakan 512GB. Harganya sedikit di atas gitu. Nah, cuman memang pas gue cek di dalamnya memang tidak ada ekstra slot kosong ya untuk ekstra storage. Nah, ya again biar tipis. Jadi kalau mau storage-nya lebih gede ya kudu ganti yang storage bawaannya gitu. Nah, tapi anyway kalau kalian mau ganti jangan lupa menyiapkan eksternal buat storage and closure juga yang NVMe. Karena untuk storage-nya nanti kalian perlu nge-cloning dulu dari yang ada bawaannya di sini ke yang baru yang kapasitasnya lebih gede itu. Nah, ngomong-ngomong untuk yang bawaannya ini kita tes menggunakan Crystal Dismark sebanyak 4 kali. Itu tuh hasilnya cukup stabil. Dia memberikan rate-nya di 1700-an dengan write-nya di 1600-an. Cukuplah ini untuk level segini ya. Buat gaming testnya kita menggunakan 3 game aja, nggak usah banyak-banyak ngetesnya ya. Dan of course semuanya pas gua ngetes menggunakan rata kiri semua. Genshin Impact ini masih ya oke lah ya. Dia FPS-nya itu masih di kisaran 30-40-an. Dia masih oke daripada kalian mainnya di HP doang gitu. Berikutnya Valorant. Ini masih aman banget nih, karena pas di tes itu dia mendapatkan FPS di 80-110-an FPS. Aman banget lah kalau dipakai refreshing, asal jangan kalah mulu aja ya. Iseng gue coba ngegame AAA juga di sini, masih jalan loh. Walau ya kurang playable aja. Final Fantasy 15 itu dapatnya di belasan FPS saja. Ya sudahlah ya, kalau kalian mau ngegame AAA gitu pinjam komputer temen aja. Final Fantasy 14 Endwalker benchmarknya itu dapat di slightly low dengan kisaran skor itu di 3080.
FPS-nya dapat di kisaran belasan sampai 20-an FPS saja. Shadow of the Tomb Raider, rata-rata FPS-nya dapat di 15 saja. Masih jalan ya, yang penting, walau nggak nyaman sih kalau mau dipakai main. Buat benchmark Cinebench R23-nya, run 10 kali, biasa dapat lumayan stabil juga di rata-rata skornya itu di 4.596-an. Buat 3D Mark Time Spy, itu dapat skornya di 608. Fire Strike itu bisa dapetin skor di 1678. Dan untuk Night Raid-nya, ini tuh benchmark untuk laptop dengan integrated graphic, dia tuh dapat skornya di 7418. Gak lupa juga pastinya kita hajar yang satu ini dengan stress test, dan hasilnya itu pas dengan skor 99,4%. Pastinya selama stress test itu juga suhunya kita cek di sini ya. Dengan yang satu ini menggunakan satu kipas dan satu heat pipe, udah itu aja, nggak ada lagi. Suhunya itu lumayan adem loh. Yaitu suhu paling tingginya aja gua temuin itu di daerah atas itu cuman di 36,7an derajat gitu. Itu tuh area buat buang panasnya situlah. Dan untuk di WASD-nya sendiri itu lumayan adem, dia di 28, 29, 30-an derajatan doang. Jadi aman terkendali ya ini. Nah, kalau kalian notice ya, laptop kerja itu biasanya gue bahas soal baterainya tuh ada awal-awal, karena memang kan keperluannya ada di situ ya. Kalau kerja itu kan perlu baterai yang tahan lama lah, atau dipakai sekolah pun juga perlu tahan lama. Kalau perlu nggak usah bawa charger gitu. Tapi ini gue bahasnya agak belakang-belakang karena gue temukan di laptop yang satu ini yang gue pegang ya spesifik, itu agak anomali. Ya, gue sih nggak bisa menyamakan laptop yang satu ini dengan kalau misalnya kalian beli laptop ini masih baru out of the box kayak gitu ya. Karena gue jamin sih itu bakalan lebih oke. Feeling gue yang satu ini tuh baterainya udah agak damage gitulah. Korban dari reviewer lain yang sebelum gue yang pegang laptop ini mungkin rada kurang bertanggung jawab gimana kali ya. Intinya yang satu ini membuat kondisi baterainya jadi agak anomali. Tapi tetap, walaupun seperti itu, gue akan sebutkan juga bagaimana hasil pengetesan gue, yang mana untuk video YouTube playback dengan tingkat kecerahan 50%, dia tuh laptop yang satu ini untuk dari 100% sampai tinggal sisa ke 15% itu tahan sekitar 3 jam 20 menitan doang. Tapi itu ya kita bisa lihat juga, karena gue nggak sampai di sini doang, gue nggak research juga. Dan kalau misalnya kita lihat dari Om Jagat itu bisa dapat dia 12 jam di laptop ini, di laptop seri ini gitu ya. Nah mungkin untuk Jagat review dia terlalu ideal. Kita lihat lagi review lain seperti Kudetex. Kudetex ini dia memberikan untuk laptop yang serupa ini dapat 10 jaman gitu untuk daya tahan baterainya. Jadi memang yang satu ini yang gue pegang ini memang agak anomali ya untuk baterai ukuran 42 watt hour-nya itu. Nah online meeting tentunya gue tes juga, dan yang ini untuk 30 menit online meeting dia turunnya di 18%. Memang agak kurang wajar karena biasanya ya di bawah 10% gitulah ya. Nah pas dicas pakai charger bawahnya yang 45 watt itu tuh dari 15% sampai ke 50% dia makan waktu di 26 menit saja. Ini memang cepat sih dalam hal ini. Dan buat sampai ke 100%-nya itu masih agak makan waktu di 1 jam 52 menit. Tapi itu pun baru sampai di 99%. Karena gue udah nungguin sampai pegel itu buat nyampe ke 100%-nya tuh akhirnya miss mulu gitu. Udah berapa kali gue cobain, kayaknya itu bisa perlu waktu sekitar 20 menitan lebih gitulah buat nyampe dari 99 ke 100 ya. Pegel dong gue melototin kalau misalnya angkanya nggak berubah-ubah, makanya miss mulu. Kesimpulannya di harga segini sih udah murah banget ya, disesuaikan untuk peruntukannya gitu. Dipakai ngegame ya dia masih bisa, enteng juga, tipis juga, walau ya kekurangannya pastinya ada, walau bisa dimaklumin juga lah ya, kayak dari sisi layarnya itu loh yang masih bisa ditingkatkan lagi, bisa lebih baik lagi gitu. Dan untuk dari sisi upgradability-nya yang mana RAM-nya itu kan dia sudah solder ya, jadi udah nggak bisa diapain lagi. Dan kurangnya extra slot kosong untuk storage menurut gua. Ya itu aja sih, tapi walaupun begitu yang saat ini tuh Asus loh ya, dan dia juga memberikan garansi 2 tahun. Ya jadi sekian dulu review singkat yang bisa gue bahas mengenai laptop yang satu ini, VivoBook Go 14. Kalau review ini bermanfaat boleh tolong kasih like, untuk dukungannya tolong di subscribe, dan untuk saran dan komentar boleh tolong tulis di kolom komentar bawah. Dengan gue Billy, sampai ketemu di video berikutnya, bye bye, ciao.